tegar. Penyanyi Farel Prayoga berusaha ikhlas saat bertemu ayahnya di tahanan Mapolresta Banyuwangi. Farel berharap agar ayahnya yang kini terjerat kasus judi online mendapatkan efek jera. Di usianya yang masih muda, Farel tampak kuat. Ia bahkan menasehati ayahnya di tahanan. Farel berharap agar sang ayah bisa belajar dari kesalahannya. Apa yang dialami sang ayah tidak membuat Farel merasa terpuruk. Keadaan telah menempa mentalnya, telah terjun ke dunia ngamen sejak umur 8 atau 9 tahun. Lantas, benarkah Farel tetap profesional sebagai penyanyi? Lalu, apa pula alasan Farel pindah sekolah ke Jakarta oleh manajernya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca ayahnya ditangkap polisi hingga ditahan di Mapolresta Banyuwangi, Jawa Timur karena diduga melakukan judi online, penyanyi cilik Farel Prayoga menjenguk sang ayah di tahanan. Menurut keterangan manajer Farel Prayoga yaitu Rais, Farel sudah bertemu dengan ayahnya. Ayah Farel dikabarkan dalam kondisi sehat walafiat. Farel Prayoga mengaku dirinya sudah merasa ikhlas dengan persoalan yang menjerat ayahnya. Ia juga mendoakan ayahnya agar bisa belajar dari kesalahannya dan ia berharap ada efek jera untuk ayahnya. Menurut Rais, keadaan di masa lalu yang membuat Farel Prayoga kini menjadi lebih bijaksana dan dewasa dalam menghadapi masalah. Sikapnya yang dewasa melampaui umurnya karena Farel sudah mengamen dari umur 8 atau 9 tahun. Sehingga keadaan menantang itulah yang mendewasakan Farel. Karena itu, menurutnya Rais, Farel Prayoga bukan tipikal anak yang langsung down ketika mendengar ayahnya ditangkap polisi. Jadi kita itu udah bertemu, kita kan baru nyampe kan kemarin ya. Nah setelah kita nyampe itu kita langsung menuju ke Polres untuk menjenguk. Nah, kita sudah bertemu dengan ayahnya Farel juga dalam kondisi sehat. Ya mungkin dari Farel apa yang dirasakan Farel mungkin bisa langsung dengan Farel. Ya kalau saya pribadi mungkin saya ulang lagi ya, jawabannya ya kalau saya emang saya nggak ngebenerin yang salah juga. Kalau ditinggal sama bapak ya saya di luar kota juga itu ya nggak sama bapak kan gitu ya. Kalau masalah sekarang ini ya saya udah legowo juga, doain bapak semoga ya bapak ini bisa belajar dari kesalahan gitu. Semoga ya ada efek jera lah di dalam, bisa berubah. Memang kondisinya seperti itu ya, keadaan yang membuat Farel memang membuat dia menjadi bijaksana yang lebih dewasa dari umur dia. Kan dia ini kan sudah ngamen dari umur dia berapa tahun ya? Kelas 3, kelas 2 tuh mungkin umur 8-9 tahun ya? 8-9 tahun, sehingga apa yang mendewasakan orang itu kadang-kadang keadaan, Bang. Keadaannya. Itu dia jadi begitu banyaknya pengalaman dia di luar sana sehingga dia menjadi orang yang lebih dewasa dari umurnya. Cara dia berpikir, cara dia menghadapi semua permasalahan. Jadi dia bukan tipikal anak yang mentalnya langsung down ketika ada berita atau permasalahan seperti ini. Farel Prayoga mengaku kondisi ayahnya masih terlihat sehat dan baik-baik saja. Tetapi ayahnya harus mengikuti proses hukum yang sudah menjadi resikonya. Buah dari kesalahan yang dilakukan sang ayah Farel. Polisi sudah mengantongi bukti-buktinya lantaran mereka sudah mengembangkan kasus ini sejak lama. Karena itu, proses hukumnya diikuti saja. Ketika Farel bertemu sang ayah, ia mengaku hanya berbincang biasa saja, sembari menasehatinya semoga dengan kali ini ditahan, ada efek jera, tidak melakukan hal yang sama lagi, dan kapok berjudi online. Keadaannya sehat, Mbak. Sehat, alhamdulillah sehat juga. Kita kemarin udah ketemu dalam keadaan sehat, cuma ya kita tetap harus mengikuti proses hukum yang sudah berjalan gitu ya. Ya berarti kan kita ikutin prosesnya. Ya kalau karena ini memang mutlak atas kesalahan, ya mau gimana lagi ya, memang ada buktinya juga dari kepolisian juga sudah mengembangkan kasus ini mungkin juga sudah lama. Jadi ya kita ikutin dulu prosesnya, Mbak. Ya ngomong-ngomong biasa, bercanda-bercanda juga ya. Ya juga nasehatin juga ya gitu ya.
Ya semoga ada efek jerah lah. Farel Prayoga sebenarnya sudah ada jadwal manggung di Banyuwangi dari jauh hari. Namun, adanya kasus yang menyeret ayahnya ke tahanan seperti menambah pekerjaan baru lagi untuk Farel. Merasa terganggu sudah pasti. Namun, Farel akan tetap bersikap profesional, berkarya seperti biasa. Ia akan melakoni kontrak yang sudah diteken sebelumnya. Sang manajer berjanji akan menjaga Farel Prayoga. Bahkan untuk menyeimbangkan antara pendidikan dan karirnya sebagai penyanyi, ia memindahkan sekolah Farel ke Jakarta. Kebetulan kami emang jauh-jauh hari emang ada planning di Banyuwangi, cuman gara-gara ada masalah ini, jadi kita ada gimana ya, kasarnya nambah kerjaan gitu ya jadinya. Terganggu pasti sih Mbak, Terganggu pasti. Kita berkarya, kita tetap berkarya terus, ya. Nggak ada yang kita tinggalkan, kita tetap profesional. Kita juga ada job nanti tanggal 21 itu di Jakarta. Tetap kita hari Senin pagi itu kita udah berbalik ke Jakarta untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kita gitu. Dia kan baru selesai ujian kenaikan kelas ke-9. Dia kan sekarang posisinya kelas 8. Nah, saya akan pindahkan Farel untuk melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Jadi saya bisa lebih fokus mengembangkan karir dia dan pendidikan dia berjalan seiring bersama gitu. Harus sama-sama berjalan gitu. Agenda Farel ke Banyuwangi sudah jauh hari, yaitu untuk menyanyi di acara perpisahan kelas 6 di sekolahnya. Namun, Farel juga akan melakukan perpisahan di sekolahnya lantaran ia akan pindah sekolah di Jakarta. Menurut Farel, hal itu sudah direncanakan jauh hari. Farel memang ingin lebih serius sekolah. Apalagi menurut Rais, pendidikan Farel Prayoga ia nomor satukan. Rencananya, sebelum kembali ke Jakarta, Farel kembali mengenguk ayahnya di tahanan. Farel berharap sang ayah bisa mengambil hikmahnya. Bahkan Farel sudah merasa kecewa sebelum kasus yang menimpa ayahnya. Namun sang ayah harus melewatinya, karena menurutnya ini sudah terbaik untuk ayahnya. David sih Mbak, saya udah mendaftarkan sekolah baru untuk dia di sana. Besok dia perpisahan di sekolah yang di Banyuwangi, ada perpisahan di sekolahnya. Sekalian dia besok ngisi nyanyi lah di sekolahnya besok. Udah siap. Dari jauh hari udah siap. Kita selalu cari sekolah yang mendukung, memang ada kurikulum merdeka yang mendukung tentang karir bakat si anak ya. Sekarang itu kan pemerintah ada kurikulum yang mendukung untuk anak-anak berbakat Mbak gitu. Dari jauh hari sebelum ada problem ini kita udah rencanain pindah sekolah memang ya, karena emang lebih serius di luar kota. Kalau kita ada acara atau itu biar lebih mudah juga, aman kalau dari pihak keluarga nggak ada masalah sama sekali ya Mas. Ini dalam mengoptimalkan gitu loh. Mengoptimalkan pendidikannya. Bagi saya sebagai manajemennya Farel, saya pendidikan Farel itu saya nomor satukan gitu. Ya rencana sebelum pulang ke Jakarta hari Senin kita mau jenguk sekali lagi. Nggak tahu Mas apa bisa dijadwalkan apa enggak nanti. Jadi dilihat besok aja gitu. Aku ambil hikmahnya aja sih. Ada ya, selain masalah-masalah itu juga ada rasa-rasa kayak gitu. Cuman ya menurut aku pribadi ini ya udah terbaik, udah dilewati juga. Menurut aku ini udah terbaik lah buat Bapak. Mengejutkan, Farel Prayoga jenguk sang ayah yang ditangkap polisi diduga terlibat judi online. Lantas, seperti apa pula kasus nama Farel Prayoga yang dicatut untuk aksi penipuan sebelumnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum kasus penangkapan sang ayah karena masalah judi online, Farel juga sempat ditimpa masalah. Pada akhir bulan April 2025, Farel menjadi korban pencatutan nama oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Pelaku mengaku sebagai perwakilan resmi Farel. Pelaku penipuan mendatangi sejumlah kafe dan restoran, memesan tempat untuk syuting video klip.
Modusnya, pelaku mengirim bukti transfer palsu dan mengklaim kelebihan bayar, lalu meminta pengembalian dana. Setidaknya, sudah lebih dari 10 pemilik usaha yang melaporkan kasus serupa ke tim manajemen Farel, di mana semua itu hanyalah akal-akalan demi keuntungan pribadi belaka. Jadi dalam 2 minggu ini saya dapat laporan dari beberapa owner cafe, restoran itu bahwa ada modus penipuan baru mengatasnamakan nama artis saya, Farel Prayoga, di mana si penipu itu melakukan modus penipuannya dengan WA owner bahwa akan dilakukannya syuting video klip terbaru dari Farel Prayoga. Jadi seolah-olah Farel Prayoga dan manajemennya itu mau booking tempat. Karena dia bawa nama artis, si ownernya percaya aja gitu. Ternyata modus penipuannya adalah misalnya kita booking tempat itu untuk beberapa orang, makanan segala macam dengan jumlah nominal misalnya 7 juta. Nah, nanti si penipu itu akan melakukan edit bukti transfer, dia lebihkan misalnya 9 juta. Terus dia mengabarkan kembali ke ownernya bahwa maaf Pak atau Bu, saya tadi kelebihan transfer 2 juta, bisa nggak kelebihan transfernya ditransfer kembali ke saya, gitu loh. Kadang-kadang orang itu nggak sampai ngecek saldo ya, karena udah lihat bukti, jadi nggak ngecek saldo lagi, gitu loh. Nah, jadi untuk sekarang berhati-hati sekali ya untuk menyangkut keuangan itu, jadi jangan percaya langsung dengan bukti transfer. Kita cek dulu, pastikan saldo itu sudah masuk atau belum. Iya, modus penipuannya rapi sekali saya lihat. Saya kan dikirim bukti-bukti chat dari beberapa owner itu dia kirim. Jadi percakapannya cukup rapi, cukup meyakinkan. Saya rasa mungkin juga udah ada yang korban yang sudah tertipu gitu loh. Cuman ini agak berbeda ya Rel ya, dari yang biasanya ya. Sebenarnya sebelum ini kita juga pernah, bahkan saya sendiri pernah tertipu berapa Rel kemarin? 4 juta ya Rel. 4 juta itu kayak modus pura-pura ngundang Farel. Jadi kan kalau kita ngundang artis itu kan harus ada DP ya, 30% misalnya gitu. Nah, pada saat itu kita memang lagi capek banget ya dari Kalimantan ya posisinya. Pulang Pak. Baru pulang ya? Perjalanan pulang kan ya. Perjalanan pulang ya. Nah, terus tiba-tiba ada dapat telepon bahwa akan mau ngundang Farel nih dari kepolisian untuk acara makan malam bersama anak Akpol. Nah, saya nggak kepikiran penipuan karena kita 1 bulan yang lalu kita baru jadi undang ya Rel, dari Bayangkara ya, ulang tahun Bayangkara gitu, 2 event ya Rel. Nah, jadi saya nggak kepikiran pada saat itu dia transfer lebihnya 4 juta gitu. Mas, sorry Mas, kita transfernya lebih 4 juta. Sebenarnya 4 juta itu untuk bagian apa gitu. Sehingga saya cuma lihat dari bukti transfer aja gitu, nggak cek saldonya. Langsung saya transfer. Ya ludes akhirnya. Pas saya cek, ternyata saldonya nggak ada saldo masuk. Saya tahu kabarnya itu yang melaporkan ke saya ada 7-8 owner yang sudah hubungi saya dengan isi pesan yang sama gitu loh. Nomor yang berbeda tapi isinya sama. Ketika nggak berhasil, dia lanjut ke kafe-kafe yang lain. Nah, yang saya takuti di sini adalah owner-owner kafe atau restoran yang nggak melapor ke saya atau tidak tahu kontaknya. Sejauh ini kebanyakan dari Jawa Timur ya, daerah Ngawi, Kediri ya adalah. Farel pun merasa dirugikan, namanya baiknya ikut tercemar. Ia mengaku kaget ketika mengetahui kabar kasus penipuan tersebut dari manajernya. Farel pun merasa terganggu, apalagi saat ini tengah fokus pada karir dan sekolah. Tak tinggal diam, tim Farel langsung mengumpulkan bukti. Di antaranya berupa laporan korban, slip transfer palsu, hingga semua dokumen telah diserahkan kepada polisi guna ditindaklanjuti secara hukum. Pihak Farel berharap bahwa nomor telepon pelaku bisa segera dilacak, karena aksi penipuan ini tak hanya merugikan secara finansial, tapi juga berisiko mencoreng citra dan kepercayaan publik terhadap Farel Prayoga yang kini menjadi penyanyi populer. Kaget sih ya, soalnya dikabarin juga sama manajer, juga cukup mengecewakan gitu loh. Soalnya ya menjelekkan nama baik saya gitu loh Mas. Trauma sih ya, soalnya juga ada kayak aku nih lagi fokus ke sekolah, ke daring, ke pendidikan, terus juga karir. Terus kalau ada yang masalah-masalah kayak gitu, nambah masalah baru gitu Mas. Makanya kita akan mengambil langkah hukum ya Rel ya, karena sudah pencemaran nama baik gitu. Kita untuk berencana ya Rel, berencana untuk melaporkan ini ke Mabes Polri ya.
Jadi biar ada penanganan khusus, biar aksinya nggak terus berjalan. Langkah pertama yang saya lakukan, saya print semua bukti-bukti dari laporan-laporan. Saya print dulu bukti dari laporan-laporan yang udah dikasih ke saya. Nah, nanti berkasnya saya bawa laporan ke kepolisian. Nanti biar pihak kepolisian mencari mungkin bisa dilacak dari nomor-nomor yang udah dia gunakan gitu ya, mudah-mudahan ya bisa secepatnya untuk ditemukan pelakunya gitu. Pastinya saya juga menghimbau kepada siapapun ya, terutama untuk pemilik resto gitu. Karena targetnya saat ini adalah pemilik kafe, pemilik resto. Jadi saya harus dipastikan dulu saldonya masuk enggak. Dan langkah yang lebih tepatnya lagi langsung menghubungi nomor kontak person yang ada di Instagramnya Farel, itu resmi. Mengejutkan, nama Farel Prayoga dicatut untuk melakukan penipuan. Lantas, seperti apa pula kesan ayah Farel Prayoga yang tidak menyangka anaknya bisa sesukses saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Nama penyanyi cilik asal Banyuwangi, Farel Prayoga, mulai populer sejak tahun 2022 lalu. Penampilannya di Istana Presiden Jakarta membawakan lagu Ojo Dibandingke pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 membuat sosoknya menjadi viral. Suaranya yang merdu dan gaya bernyanyinya yang khas membuatnya jadi sorotan di sosial media. Popularitas itu jadi batu loncatan besar bagi Farel. Ia tak pernah menyangka bisa mendapat rezeki berlimpah di usianya yang ketika itu masih mungil. Dalam waktu singkat, Farel berhasil mengumpulkan penghasilan fantastis untuk anak usia 12 tahun. Pendapatannya bahkan sudah cukup untuk merenovasi rumah orang tuanya hingga membeli mobil. Hal tersebut membuat ayah Farel, Joko Suyoto, merasa begitu bangga. Apalagi keinginan memiliki rumah layak huni sudah lama diimpikan oleh keluarga Farel. Ya sebenarnya gak nyangka sih, tapi kan ya juga namanya rezeki. Gak bisa. Kebahagiaannya kayak gimana gitu, nggak bisa ngomong. Nggak menyangka kalau sampai seperti ini. Seneng banget pastinya. Beli mobil lah, mobil kita apa ya? Ya kayak beli mobil, bangun rumah sedikit demi sedikit lah. Dari dulu sih memang niatan bikin rumah sih pasti ada, memang keinginan beli rumah sendiri ada. Yang namanya harapan orang tua begitu, ingin anaknya semakin hari semakin sukses, semakin bertambah-tambah lah, semakin maju. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.